Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya atas nama Fikri Haikal. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berpikir komputasional. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran. Pada bab berpikir komputasional, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi menyelesaikan persoalan yang disajikan. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kalian akan berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan seperti komputer, karena komputer hanyalah sebuah mesin. Kegiatan utama dalam BK adalah penyelesaian masalah, problem solving, untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola, yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. 1. Abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. 2. Algoritma. Algoritma yaitu menuliskan otomatis melalui berpikir algoritmik, langkah-langkah yang berurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. 3. Dekomposisi. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. 4. Pola persoalan. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta transfer proses persoalan ke persoalan lain yang sejenis. BK perlu diasah dengan latihan rutin, mulai dari persoalan sederhana dan kecil. Kemudian, secara bertahap, persoalan ditingkatkan menjadi semakin besar, kompleks, dan rumit. Makin besar dan kompleks suatu persoalan, solusinya makin membutuhkan komputer agar dapat diselesaikan secara efisien. Pada tingkat SD dan SMP, strategi penyelesaian persoalan belum secara khusus dirumuskan dalam bentuk algoritma. Pada tingkat SMA, kalian akan belajar bagaimana cara agar solusi masalahnya bisa dituliskan dalam bentuk algoritma yang efisien dan siap dibuat menjadi program komputer. 1. Pencarian, searching. Hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mari kita berpikir ke pengalaman mencari dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut.
1. Pernahkah kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian? Atau bahkan di perpustakaan? Saat kalian meminta bantuan kepada petugas perpustakaan, mengapa dia dapat menemukan buku yang kalian cari dengan waktu yang lebih singkat? 2. Suatu hari, kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu, dan kalian mencarinya. Apa strategi supaya baju tersebut cepat ditemukan? 3. Kalian mengingat sebuah potongan lirik lagu, tetapi tidak ingat judul lagu tersebut. Bagaimana kalian bisa menemukan lagu tersebut dengan cepat? Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Ketika melakukan suatu pencarian, kalian harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kalian temui ialah sebagai berikut. 1. Mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. 2. Mencari pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. 3. Mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. Mencari benda nyata gampang, tinggal kita lihat dan kita cocokkan dengan mata. Namun mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan, tidak mudah. B. Pengurutan, sorting. Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume pertama hingga volume yang terbaru. Atau ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Pada aktivitas ini, kita akan melihat bagaimana proses pengurutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi. Pelajari strateginya. Terdapat beberapa teknik algoritma untuk melakukan pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Pada unit ini, hanya akan diberikan penjelasan untuk setiap 3 teknik ialah sebagai berikut. Teknik lainnya dapat kalian pelajari dari referensi yang diberikan. Insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai namanya, insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya, dalam kasus pengurutan elemen list dari yang terkecil hingga terbesar ascending. Tahap pertama ialah kita akan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dan dibandingkan dengan elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, iterasi berhenti. Hal ini dijalankan satu persatu hingga semua list menjadi terurut. Selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi bagian kecil atau terbesar
bergantung pada urut naik atau turunnya dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keturunannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri dan bagian belum terurut di sebelah kanan. Awalnya, semua elemen bilangan dalam daftar ialah bagian yang belum terurut, dan bagian yang terurut kosong. Berikut langkah-langkah yang terdapat pada algoritma selection sort. 1. Ciri bilangan terkecil yang ada pada bagian belum terurut. 2. Tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama, bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. 3. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis. Ilustrasi urutan-urutan selection sort dapat dilihat pada tabel berikut. C. Tumpukan, stack, dan antrean kue. Kita akan mempelajari dua buah konsep cara menyimpan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut, yaitu tumpukan stack dan antrean kue. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peran yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Bayangkan sebuah loket di sebelah rumah sakit, di mana para pasien berobat diminta untuk mendaftar terlebih dahulu di loket penerimaan serta mengisi formulir pendaftaran. Setelah formulir tersebut diisi, para pasien akan mengembalikan formulir ke loket dan menunggu dipanggil oleh petugas. Kebetulan di pagi hari dokter yang bertugas belum datang, sehingga pasien harus menunggu. Ketika sang dokter tiba, petugas loket akan memanggil para pasien satu persatu untuk mendapatkan layanan. Mungkin cukup sampai di sini dulu video saya. Terima kasih telah menonton, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.